Setiap zaman memiliki rahasianya sendiri. Namun, ada satu kisah yang hingga kini menjadi misteri terbesar umat manusia. Sebuah kisah tentang dua bangsa yang dikurung ribuan tahun lamanya, yang suatu hari nanti akan keluar untuk mengguncang seluruh dunia. Mereka adalah Ya'jud dan Ma'jud, dua nama yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai tanda besar menjelang kiamat. Sebelum kita lanjut kisahnya, subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya. Dan jika kalian suka video ini, silahkan like dulu guys. Oke, kita lanjutkan. Hari ketika mereka keluar, tidak akan ada tempat aman di muka bumi ini. Air sungai akan kering, pegunungan akan runtuh, dan manusia akan bersembunyi dalam ketakutan. Namun, siapa sebenarnya mereka? Dari mana asal mereka? Dan apa yang akan terjadi ketika mereka muncul ke dunia? Mari kita bahas tuntas. Menurut banyak riwayat ulama, Ya'jud dan Ma'jud adalah dua suku dari keturunan Yafith bin Nuh alaihissalam, yaitu salah satu anak Nabi Nuh selain Sam dan Ham. Artinya, mereka adalah manusia biasa, bukan makhluk gaib. Namun mereka berbeda. Fisik mereka kuat, jumlah mereka luar biasa banyak, dan sifat mereka sangat kejam. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menulis bahwa mereka dikenal dengan sifat merusak, suka membunuh, dan tidak pernah puas dengan kekuasaan. Mereka hidup di bagian timur bumi, di antara gunung-gunung besar dan lembah curam. Kaum di sekitar mereka hidup dalam ketakutan. Setiap kali Ya'jud dan Ma'jud menyerang, tanah menjadi hancur, tanaman musnah, dan darah manusia tertumpah. Namun Allah tidak membiarkan kebiadaban itu terus berlangsung. Dari barat muncul seorang raja besar, seorang hamba Allah yang diberi kekuasaan dan hikmah luar biasa. Dialah Dzulkarnain. Al-Quran menceritakan sosok ini dalam surah Al-Kahfi sebagai pemimpin yang beriman dan menegakkan keadilan di seluruh penjuru bumi. Dzulkarnain menjelajahi dunia, menaklukkan negeri-negeri, menyebarkan keadilan, dan menolong kaum yang tertindas. Suatu hari, setelah perjalanannya ke arah timur, ia tiba di sebuah daerah di antara dua gunung besar. Di sana, ia bertemu dengan penduduk yang hidup dalam ketakutan. Mereka berkata kepadanya, "Wahai Dzulkarnain, kaum Ya'jud dan Ma'jud selalu membuat kerusakan di bumi. Dapatkah engkau membuat dinding antara kami dan mereka?" Dzulkarnain mendengar dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa misi hidupnya adalah menegakkan kebenaran dan melindungi manusia. Maka ia menjawab, "Apa yang telah diberikan Tuhan kepadaku lebih baik dari imbalan kalian. Namun bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding antara kalian dan mereka." Dengan bantuan penduduk setempat, Dzulkarnain memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan bongkahan-bongkahan besi besar. Mereka menumpukannya di antara dua gunung yang tinggi, lalu memanaskannya hingga merah membara. Setelah itu, Dzulkarnain menuangkan tembaga cair ke dalam celah-celah besi itu, hingga tembok itu menjadi padat dan kokoh seperti baja. Akhirnya, berdirilah sebuah dinding raksasa, penghalang antara Ya'jud dan Ma'jud dengan dunia luar. Mereka mencoba memanjat, tapi gagal. Mereka mencoba melubangi, tidak mampu. Tembok itu begitu kuat dan menjadi perlindungan bagi manusia selama berabad-abad. Dzulkarnain kemudian berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku telah datang, Dia akan menjadikannya hancur lebur. Dan janji Tuhanku itu pasti benar." Di balik tembok itu, Ya'jud dan Ma'jud tidak tinggal diam. Setiap hari mereka menggali, mencoba menembus dinding besi itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, setiap hari mereka menggali hingga hampir tembus. Lalu pemimpin mereka berkata, "Kembali lagi besok, kita lanjutkan." Namun ketika mereka kembali,
tembok itu telah kembali seperti semula. Hingga suatu hari nanti mereka berkata, "Besok kita lanjutkan, insya Allah." Maka pada hari itu mereka menemukan tembok itu sebagaimana mereka tinggalkan, dan mereka pun keluar ke dunia. Ya, satu kalimat, insya Allah, akan menjadi awal terbukanya kehancuran dunia. Ketika izin Allah datang, tembok besi itu akan retak dan hancur. Dari balik celah muncul gelombang manusia tak terhitung jumlahnya. Mereka berlari, berteriak, dan menghancurkan apa saja di jalan mereka. Mereka akan turun dari setiap tempat tinggi. Mereka akan meminum air sungai hingga kering. Bayangkan, sungai besar seperti Tiberias di Palestina akan kering karena mereka minum airnya hingga habis. Orang yang datang setelahnya akan berkata, "Dulu di sini ada air." Kapan itu terjadi? Para ulama menjelaskan bahwa keluarga Ya'jud dan Ma'jud akan terjadi setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam dan setelah terbunuhnya Dajjal. Dunia akan tampak tenang, tapi ketenangan itu hanyalah sementara. Setelah Dajjal binasa, Ya'jud dan Ma'jud akan keluar dalam jumlah yang luar biasa banyak. Mereka akan menyerbu bumi seperti pasukan belalang, menjarah kota, menghancurkan peradaban, dan tidak ada kekuatan manusia yang mampu menghentikan mereka. Mereka akan berkata dengan kesombongan, "Kami telah menguasai bumi, sekarang kami akan menguasai langit." Melihat kehancuran yang luar biasa, Nabi Isa alaihissalam bersama kaum mukmin akan naik ke gunung untuk berlindung. Mereka berdoa siang dan malam, memohon pertolongan kepada Allah. Tidak ada senjata yang mampu melawan Ya'jud dan Ma'jud. Tidak ada pasukan yang bisa mengalahkan mereka. Hanya doa dan pertolongan Allah yang bisa menghentikan bencana ini. Lalu Allah menjawab doa Nabi Isa. Allah mengirim ulat kecil seperti cacing ke leher Ya'jud dan Ma'jud. Dalam semalam, mereka semua mati serentak. Bumi menjadi tenang kembali, tapi penuh dengan bangkai mereka yang membusuk. Bau busuknya menyebar ke seluruh bumi. Nabi Isa dan kaum mukmin kembali turun dari gunung. Mereka melihat bumi yang telah rusak dan mayat-mayat Ya'jud dan Ma'jud menutupi tanah. Mereka berdoa lagi kepada Allah agar bumi dibersihkan. Lalu Allah mengirimkan burung-burung besar yang membawa jasad-jasad mereka dan menjatuhkannya ke laut. Kemudian Allah menurunkan hujan lebat, membersihkan bumi hingga seperti kaca. Tanah kembali subur dan manusia hidup damai untuk sementara waktu. Namun itulah masa terakhir sebelum hari kiamat benar-benar terjadi. Kisah Ya'jud dan Ma'jud bukan sekadar legenda. Ia adalah peringatan nyata bagi seluruh umat manusia tentang keserakahan, kesombongan, dan kerakusan manusia. Tentang bagaimana kekuatan dunia tidak berarti apa-apa tanpa iman kepada Allah. Zulkarnain pernah berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, dan benar-benar hanya rahmat Allah yang mampu melindungi manusia." Hingga hari ini, dinding Zulkarnain masih menjadi misteri. Tak seorang pun tahu dengan pasti di mana letaknya. Sebagian mengatakan di wilayah Kaukasus, sebagian menyebutnya di Asia Tengah. Namun sebenarnya hanya Allah yang tahu. Yang pasti, janji Allah pasti akan datang. Dan ketika Ya'jud dan Ma'jud keluar, itu akan menjadi salah satu tanda besar bahwa dunia ini hampir berakhir. Hingga apabila dinding Ya'jud dan Ma'jud dibuka, mereka akan turun dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Dan janji yang benar telah hampir tiba.